Yang ini yang harus kita cermati bersama-sama. Dalam proses harus kita lihat waktunya, caranya atau bentuk kegiatannya, tempatnya atau lingkungannya. Bisa saja anak tunanetra itu tidak harus bersama-sama ketika itu prosesnya di kelas itu, maka dia di ruang khusus namanya special class misalnya seperti itu. Waktunya misalnya tunanetra harus diberi waktu yang panjang. Anak-anak taruh misalnya tes 100 menit. Anak tunanetra enggak bisa sama 100 menit. Wong dia itu harus kalau itu di pinggiran desa gitu ya, itu harus dibacakan oleh guru. Ini pengalaman beberapa tahun yang lalu, setiap mahasiswa baru Tunesa itu anak tunagrahita, program JOS dan sebagainya belum ada. Maka dibacakan. Bapak itu bisa membayangkan soal-soal masuk tes perguruan tinggi seperti itu yang mendampingi calon mahasiswa itu satu, membaca naskah sedia itu sampai mendem bacanya itu sekali. Nah kalau ini jamnya sama, itu namanya tidak adil. Maka waktunya diberikan tambahan sekitar 20-25%. Jadi kalau yang normal 100 menit, lah ditambahi anak ini 125 menit atau 120, ada tambahan waktunya. Loh itu kan enak, ya enggak, wong guru membacakan kok sampai mendem loh. Bahkan sampai waktu saya mengusulkan, enggak bisa ini kalau dilihat dari, mohon maaf ya, di honor, jangan disamakan dengan pengawas yang lain. Pengawas lain itu ya itu menengah diam saja gitu. Tapi kalau namanya dosen mengawasi yang tes tunanetra membacakan itu loh, Bapak bisa bayangkan, maka harus berbeda. Lah itulah namanya fair gitu. Ini ada 5 ini yang harus diperhatikan. Contoh prosesnya. Waktu belajar dari diperpanjang. Pembelajaran sewaktu-waktu dilaksanakan di kelas khusus atau di special class atau di resource room. Bantu khusus dalam pembelajaran. Proses kan ini kan. Maka regretnya mungkin, kemudian kalau tunanetra low vision itu harus menggunakan slide yang besar misalnya, supaya tunarung itu fokus tidak pada suara, karena nggak bisa dengar, maka dia harus penglihatannya melihat slide-nya besar misalnya. Ada shadow teacher-nya misalnya, kalau di kota-kota biasa, tapi mungkin kalau di daerah nggak ada ya, belum ada tuh ya. Tempat duduk kan proses nih, lokasi jangan sampai anak-anak itu ditaruh di belakang sendiri. Nah, duduknya di depan, terutama tunanetra, ya semuanya lah di depan supaya dekat dengan guru misalnya. Ini adalah contoh modifikasi proses. Siswa yang reguler dijadi sebagai tutor. Ya dia disiapkan anak-anak yang pinter-pinter itu suruh membantu untuk jadi tutor, ya, untuk tugas khusus yang berbeda dengan soal yang lain misalnya, yang ya bersama misalnya. Kalau tadi just tadi ya, bagaimana kalau itu saya sampaikan tadi, kalau tenis misalnya, atau misalnya lari misalnya, atau misalnya basket misalnya tadi. Ya anak-anak seperti itu ya harus berbeda tugasnya gitu kan. Kalau anak yang reguler ya bermain tekniknya lah. Kalau ini lari kognitif sendirikan dia gitu. Bu Iin sendirikan anak itu gitu ya. Jadi menggunakan semacam knowledge-nya. Kalau main basket itu pemainnya adalah 6-6, di situ ada keranjangnya, ada wasitnya dan sebagainya seperti itu. Dikuatkan di dalam, tapi tetap dia menggunakan pakaian olahraga di luar dan sebagainya. Dia dribble ya sendiri misalnya kan gitu ya. Itu contoh multi proses. Jamnya di luar jam belajar boleh saja. Tidak harus waktunya persis nih, ada di luar jam pelajaran dulu. Bahan ajar yang berbeda khusus dipisahkan gitu ya, karena memang kondisinya berbeda. Ini adalah contoh multi proses ya sekali. Di sini ada kekasan masing-masing anak itu, hambatan penglihatan, tulis dalam huruf braille, dalam bentuk auditif karena dia tidak bisa melihat, puaskan. Kaset sekarang sudah ada gitu ya, adanya CD aja kadang-kadang sudah ada flash disk itu ya.
tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk braille, sehingga bisa saling melengkapi. Ini auditifnya kuatkan sekalian. Gambar 2 dimensi dapat disajikan dalam gambar timbul gitu ya. Bukan berupa di slide itu ya, karena dia tidak bisa melihat. Kecuali kalau itu low vision tadi, kalau low vision harus dekat soal-soalnya itu diperbesar gitu kan. Ketika Bu Iin membuat soal gitu kan, di situ ada anak tunanetra yang low vision gitu kan, yang reguler itu hurufnya 12, fontnya 12, tetapi yang 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 low vision tadi hurufnya dibuat 16 atau 20 sesuai dengan jarak pandang anak bacanya sampai sejauh mana gitu kan. Loh Pak Jar, nanti kalau yang reguler itu fontnya 12, kertasnya cuma 2. Tapi kalau nanti yang ada low vision harus hurufnya 20 atau 40 misalnya, berarti kan nanti kertasnya banyak, ya itu risiko. Gitu kan. Tapi sekarang kan sudah bisa diganti dengan IT, tidak dengan kertas, tapi menggunakan laptop, gitu kan. Tidak ada masalah, saya pikir gitu ya. Kemudian kalau untuk anak-anak yang hambatan pendengaran itu sajikan visual. Ini tekanan pada visual sekarang, pada penglihatan gitu ya. Terutama dalam bentuk konsep yang berurutan. Ini penting karena dia tidak bisa mendengar, maka kekuatannya di visual. Berbeda dengan tunanetra. Kalau tunanetra itu kuatnya adalah di pendengarannya. Jadi terbalik. Jadi kalau tunanetra adalah auditif, tapi kalau pendengaran itu harus visualnya harus dikuatkan. Hindarkan kata-kata yang belum dikenal, kecuali untuk mereka yang mereka. Gitu kan. Pertanyaan tidak boleh panjang-panjang. Lah ini sekalian, Bapak Ibu nanti ketika menyusun soal harus berbeda. Sama-sama intinya sama, deskripsinya panjang ya boleh. Tapi yang tunarungu itu singkat padat, karena bahasan anak-anak tunarungu itu mengalami kelemahan sekalian. Karena sejak awal memang anak itu untuk kebahasaannya memang terlambat sekalian. Ini prosesnya gitu. Kemudian kalau hambatan intelektual atau tunagrahita bahasanya sederhana, konkret, mulai dari yang mudah gitu kan, yang bermakna, fungsional, kontekstual, memecah materi dari dalam unit yang kecil. Bapak itu ketika mengajar misalnya taruh misalnya ya, menggunakan sepatu itu tidak bisa, ayo pakai sepatu, tidak, harus urutan dulu, talinya dilepas misalnya, kaki dimasukkan, atau gunakan kaos kaki dulu, kakinya dimasukkan, talinya harus runtuh seperti itu karena intelektualnya rendah sekalian. Autis misalnya, autis info dalam bentuk visual, kinestetik, taktil. Artinya apa sekalian? Ini harus berbasis visual, perabaan, dan itu harus jelas, bermakna, fungsional, sederhana, memecah materi dalam unit yang kecil. Jangan gunakan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa-bahasa yang seperti, kalau ini awal-awal loh, awal siswa awal loh, jangan sampai itu terlalu banyak menggunakan kata-kata verbal, tetapi gunakan lambang-lambang, gambar-gambar dan lain sebagainya. Karena kekuatannya di situ, visual anak-anak seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu menggunakan kata verbal, anakku sekolah anak itu sudah nangkap. Dia akan larinya kepada visual. Gangguan emosi perilaku misalnya, pengamasan materi dengan menarik, paduan yang jelas untuk semua belajar, terintegrasi dengan keterampilan sosial. Kalau kita talented, ini harus enrichment atau pengayaan ya, pengayaan. Nah, tadi kalau di kelas itu ada anak yang kita talented, ini bisa menjadi sekarang bisa menjadi tutor itu ya. Inilah contoh-contoh sederhana yang kaitan dengan proses. Kemudian kalau tunanetra menggunakan braille tadi sudah dalam prosesnya. Kemudian tunarungu kalau dia bisa menggunakan CB ya, sistem Indonesia, sistem isyarat bahasa Indonesianya. Kalau dia tadi tunanetra kan ada
tunanetra itu kan ada tunarungu itu ada yang total, ada yang hard of hearing-nya itu tidak berat, masih ada ringan ya, maka harus ada dikasih hearing aid, alat bantu mendengar gitu ya. Ya, itu yang kalau ada memang program yang transplant gitu ya. Tapi itu mahalnya bukan main sekalian. Transplant itu menanam koklea di dalam pendengaran, tapi itu mahalnya bukan sampai ratusan juta. Tapi bagi anak-anak yang bisa menggunakan hearing aid ini ya itu bisa membantu anak itu belajar dengan baik. Nah, sekarang tadi tujuan sudah, isinya tadi mungkin dirubah, kemudian prosesnya seperti tadi, sekarang evaluasi. Nah, evaluasi itu kan untuk mengetahui tercapaiannya pada saat pembelajaran. Maka di dalam evaluasi penilaian itu ada 5 hal: isi, waktu, cara, alat dan tempatnya harus menjadi perhatian. Waktu penilaian diperpanjang. Jadi Bapak Ibu, ya karena anaknya seperti itu, waktunya tidak boleh sama. Ya. Soal yang digunakan berbeda dengan pada umumnya. Disesuaikan dengan apa yang dikuasai oleh anak. Tadi kan contoh atas tadi kan anak bisa menghitung luas. Kemudian yang reguler, yang ABK cukup anak itu menjumlahkan gitu ya. Nah tentunya soalnya kan berbeda sekalian. Sesama kelas 1 loh itu ya, sesama kelas 1. Dilaksanakan di tempat tertentu boleh, anak-anak itu ditaruh di ruang khusus, di resource room boleh, tidak harus bersama-sama. Evaluasi dilaksanakan secara individual, ya berbasis pada individu tadi. Pak Jar, kalau di kelas saya ada 5 orang, kemampuannya tidak merata, apakah soalnya 5? Iya, karena berangkat dari kemampuan masing-masing anak. Tapi biasanya yang tadi tunanetra buin itu biasanya sama. Sesama kelas 5 kemampuannya biasanya sama dengan kita kalau gitu. Cuma kadang-kadang yang tunagrahita ini yang berbeda kadang. Kemudian evaluasi dilaksanakan secara lisan boleh gitu ya. Guru membacakan soal, murid menulis jawaban, ini bagi anak tunanetra ya. Guru atau siswanya membaca gitu, menjawab, gurunya menuliskan gitu ya, menuliskan. Itu modifikasi di penilaiannya. Kemudian menggunakan alat khusus ya, braille atau komputer atau tadi job access with speech tadi ya, yang programnya ditanam di komputer, kemudian itu akan bisa bicara. Kalau orang mengatakan komputer bicara gitu ya, karena itu bisa dengarkan oleh yang ngetik tadi. Sistem pelaporan yang berbeda. Jadi kalau untuk anak yang tuna itu luar biasa itu, terutama yang di bawah rata-rata, itu harus banyak diberikan deskripsinya. Angka iya, tetapi deskripsinya itu harus menjelaskan sejauh mana kemampuan anak dikuasai. Nah, contoh naskah soal bahasa Indonesia bagi tunarungu gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat indikator sebelah kiri. Kemudian naskah soal umumnya, sejak dulu sepeda digunakan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia sampai pada 5, bahkan harga onderdil sepeda sangat terjangkau dan perawatannya mudah. Ini kan panjang sekali kalau siswa reguler. Nah, bisa dibuatkan kalau tunarungu singkat saja seperti ini. Tapi sebetulnya isinya sama, maknanya sama, tetapi bahasanya itu jangan terlalu panjang. Inilah sekalian modifikasi untuk tunarungu ketika soal-soal itu kita buat itu. Jawabannya sama, A gitu ya, nomor 1 gitu ya. Tetapi soalnya kan bisa kita lihat panjang dan pendek. Memang khasnya anak tunarungu, kelemahan di bidang kebahasaan, maka bahasanya enggak panjang-panjang. Panjenengan kalau memberi instruksi pada tunarungu, jangan panjang-panjang, bingung itu nanti. Cukup singkat padat gitu ya. Ini kalau dalam konteks pelaksananya, maka kita harus tadi melihat materi, strateginya, medianya, lingkungannya ini penting. Ini yang kita usahakan juga kaitannya dengan sekolah ramah anak tadi. Nah,
Kalau kita melihat strateginya, ini harus kolaboratif, kooperatif, tutor sebaya ini penting. Sekalian cari aja satu anak yang pinter gitu ya, duduknya disandingkan kalau pandemi sudah selesai, dudukkan dengan anak tunai supaya ini bisa membantu gitu ya. Ada praktek simulasi demonstrasi percobaan gitu ya. Pendekatan guru kalau bisa tim gitu ya, jangan sendiri gitu ya. Saya usul kepada teman-teman, kalau pelatihan itu aja DDW satu sekolah itu. Misalnya Pak Aris saja enggak. Pelatihan itu minimal satu sekolah itu harus ada 2 orang, 3 orang. Supaya itu ada kekuatannya ketika Bapak Ibu ini kembali ke sekolah, itu akan kuat menanamkan hasil deklarnya kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau sendiri nanti kayak ngelindur itu Pak Aris, begitu sekali. Pengalaman di lapangan seperti itu. Jadi ketika pelatihan satu sekolah itu ya paling nggak 2 orang, 3 orang itu yang berangkat lagi gitu ya. Supaya ini ada timnya ini sekali. Kemudian pembelajaran langsung, latihan berulang, itu pembiasaan, ada penerapan penguatan gitu ya. Tentunya juga punishment juga perlu diterapkan, ada feedback ini penting sekalian di dalam konteks strategi metode yang dalam pembelajaran sekolah inklusifnya. Saya teruskan dulu. Kemudian kalau kita lihat tadi Bu Ida tadi, keamanan ini penting. Maka tadi kan meja tidak boleh yang runcing-runcingan gitu ya. Memindahkan gangguan distraksi pembelajaran. Kalau di kota-kota itu kadang-kadang saya tuh kasihan kalau di Surabaya itu ada namanya Nina Jayabaya. Itu kalau hari-hari tidak pandemi ramai sekali itu, tapi sebenarnya ada sekolah gitu. Dan itu sebenarnya tidak bagus karena akan mengganggu pembelajaran, ada distraksi namanya. Nah ini untuk anak-anak gangguan yang kita tangani harus menjauhkan dari distraksi ini. Kemudian lingkungan yang kondusif, pencahayaannya, kalau ada natur netra itu ya lampu itu agak padang gitu ya, jangan kalau menggunakan lampu loh ya, jangan yang remang-remang misalnya gitu ya. Sirkuit udara bagus, tingkat kebersihannya, penataan yang fleksibel gitu ya, penataan tempat duduknya dan sebagainya. Nanti ada sendiri. Dia non fisiknya, lingkungan yang aman nyaman, ya tadi tidak ada bully, mengedepankan karakter, ada penguatan, ya, mendukung perkembangan psikososial, kebersamaan dan sebagainya. Kalau di Jepang itu sekalian di lantai 1 itu sana memang tidak ada yang namanya kelas reguler yang atau tidak ada. Jadi di atas itu yang kelas regulernya, di bawahnya spesial kelas. Sama kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 ini kalau sana itu maksudnya jam 9. Masuk jam 9:04 begitu bel gitu naik itu anak-anak itu naik di lantai 2. Masing-masing anak masuk pada kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya. Kelas 1 kelas 1, kelas 2 kelas 2. Dia apa sekalian? Nyanyi di situ. Mengkondisikan supaya dia bahagia. Diawali dengan nyanyi itu. Doa bersama di situ, lagu Kimi Gayo di bareng-bareng begitu. Dan anak-anak yang ABK itu ya berinteraksi dengan mereka itu. Maka perkembangan psikososialnya bagus. Setelah selesai dia turun begitu kelas masing-masing. Setelah selesai istirahat, itu dia keluar di halaman yang luas bareng-bareng dia berinteraksi di situ. Jadi tidak ada namanya pembedaan ini tunanetra, tapi saling mengisi, saling membantu. Gitu. Nah tidak kalah pentingnya dalam konteks sekolah inklusi itu adalah peran orang tua. Ini penting sekalian. Jadi Bapak Ibu harus menjadi duta kepada sosialisasi kepada orang tuanya supaya dengan hasil identifikasi tadi atau di proses identifikasi dilibatkan sudah sehingga orang tua tahu persis kondisi masing-masing anak. Jangan sampai terjadi di tetangga saya di Kabupaten G gitu. Jadi orang tuanya kaya raya, anaknya autis, memasukkan di SD. Tahunnya pokoknya SD inklusi itu sekolah yang normal. Pokoknya begitu anak saya masuk di sekolah inklusi reguler ini, inklusi ini, anak saya akan jadi normal. Nah, pemahaman seperti ini yang nggak pas, sehingga terjadi pertentangan antara orang tua dan guru. Nah, ini kan sudah saya masukkan di sekolah
inklusi. Kenapa anak saya tidak sama dengan yang lain? Nah, itu kekeliruan di situ. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, betapa pentingnya dukungan dari orang tua, pemahaman kepada orang tua. Nah, saya lanjutkan tinggal sedikit sekalian. Kalau di sekolah inklusi, silakan saja potretnya sekalian. Kalau secara tradisional plan-nya itu seperti ini. Tempat duduknya kan seperti ini nih. Gurunya di depan sini. Namanya tradisional expository teaching setting plan. Anak-anak di mana? Kalau menggunakan pola seperti anak itu yang tadi disampaikan di depan tadi, anak ABK itu di depan sini, tidak boleh di pojok sekalian. Apalagi anak-anak yang slow learner, tidak boleh di sini, di pojok sini. Gangguan pendengaran tidak boleh di pojok, duduk di belakang, dia di depan, gitu ya. Nah, tapi yang sangat bagus adalah gurunya di tengah sekalian. Ada dua nanti ya. Ada ability group setting plan. Jadi tempat duduk itu berdasarkan kemampuan masing-masing anak. Maka ada 4 orang ini ya anak-anak yang cerdas istimewa, anak-anak yang berbakat di sini nih. Kemudian anak-anak yang tanda petik reguler normal gitu ya. Mohon maaf. Di atas rata-rata. Kemudian di sini juga very children, anak rata-rata. Jadi reguler itu ya, tapi kemudian rata-rata. Kemudian ada di bawah rata-rata, below average. Jadi anak-anak kemampuannya rendah itu ya, itu nagreta dan sebagainya. Sehingga ini dinamakan ability groups. Gurunya di tengah ya, gurunya lari kanan, kiri dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau mengambil sistem seperti ini, guru di tengah, tidak ada guru yang gemuk sebetulnya sekalian. Karena apa? Ini akan lari-lari sekalian. Tapi kalau kita lihat di depan tadi, guru itu akan duduk di sini terus. Oh ini kursi-kursi ya. Jalannya kadang-kadang nggak pernah gitu ya. Nah itu akan menimbulkan kegemukan mungkin gitu. Tapi kalau anak seperti ini guru di tengah, dia akan lari ibu gitu ya. Apa nak gitu ya. Apa nak gitu ya. Di anak-anak yang tunagrahita. Ibu gitu manggil lagi ini yang cerdas bagaimana ini gitu ya. Kemudian yang anak-anak yang kemampuannya rata-rata ibu manggilnya kanan kiri gitu ya, mojok sana itu. Jadi guru itu sangat mobile. Kemudian ini juga bagus, jadi konsepnya guru tetap di tengah, tetapi ini namanya heterogeneous group setting plan. Jadi mix kemampuan anak yang cerdas istimewa, anak yang average rata-rata, anak yang di low di rata-rata, ini campur di sini. Nah, mungkin ini anak tunagrahitanya 1, kemudian anak cerdasnya 1 misalnya, yang lainnya adalah anak yang normal rata-rata itu. Nah, ini sama gurunya tetap di tengah. Ini dalam konteks pengelolaan kelasnya sekalian. Kemudian kalau itu di kelas khusus gitu ya, ini yang memang terpisah dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada launching area, ada kursi-kursi ini gitu ya. Anak 2 orang, 3 orang gitu kan. Ini mejanya gitu kan. Tapi ini ada yang individu gitu ya, ada individu gitu. Jadi tergantung daripada fasilitas sekolah khususnya. Tapi ini kan konsep sekalian ya. Jadi biasanya kalau yang di individual learning spaces plan ini adalah anak-anak yang berat-berat, kemampuannya interaksi sangat rendah gitu kan, atau mungkin anak yang tadi cerebral palsy ya, anak tunadaksa tapi mengalami kerusakan otak sehingga anak-anak untuk bercampur dengan teman lain susah, maka harus di ruangan seperti ini sekalian. Kemudian inilah namanya kelas khusus sekalian. Jadi ini konsep di Malaysia itu sama dengan kita, di bawah kelas khusus, tapi di atas adalah untuk anak reguler. Tetapi ada juga yang di situ ada anak ABK-nya. Nah, bisa kita lihat kalau di kelas khusus, ini siswanya tidak boleh banyak-banyak, cukup 6. 5 nggak boleh banyak. Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Pak siapa tadi ya? Jadi anak-anak ini kan sudah dimulai sejak dini
Karena ini kemampuannya di bawah rata-rata teman-teman. Jadi anak-anak tunagrahita rata-rata di sini. Maka ini keterampilan supaya dia itu bisa paling tidak nggak roti lah gitu ya, buat roti seperti kanan ini. Sehingga dengan vokasional NTB Pak tadi. Oh ya ada dari teman-teman NTB. Jadi ini bisa buat roti ini udah luar biasa buat sekalian. Jadi hasil dia lulus nanti dari sekolah baik atau SD, SMP, SMA, ya paling nggak nanti SMA lah ya. Itu sudah bisa menguasai skill tertentu, yaitu membuat roti. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, ini yang di kelas reguler. Ini anak kebetulan ini anak anak kesulitan belajar sekali. Nah, karena kesulitan belajar itu rata-rata kemampuannya sama dengan kita, bahkan kadang-kadang melebihi kita. Cuma memang harus ada guru pendamping atau pseudo teacher supaya anak ini bisa belajar dengan baik. Karena belum tentu anak yang sebelah kanan kirinya ini bisa menjadi tutor gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalah dengan ini, tapi ini kadang-kadang mengalami kesulitan. Tapi guru ini akan membantu dalam proses belajar di kelas regulernya. Jadi kelas bersama-sama itu. Kalau di konsep Deno itu adalah inklusi, full inclusion ya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Itu sekalian yang bisa saya sampaikan. Lah, oh ya ini mohon maaf, ini saya stop dulu. Nah, nanti dalam penuangannya Bos sekalian bisa nah Bapak Ibu akan menyusun. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah menyusun ya. Dari konsep tadi Bapak Ibu akan menyusun RPP, perangkat pembelajaran. Jadi monggo nanti di anu saja disesuaikan saja di kelas Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang memang harus ada di dalam RPP ini yang membedakan RPP dengan reguler. Maka di situ KI, nah ini sekalian. Maka Bapak Ibu mungkin sudah juga kita disebutkan yang lalu itu bahwa ketika membuat RPP di situ ada anak ABK, maka harus muncul kemampuan awal ABK. Taruhlah namanya Fulan misalnya. Hasil assessment dituangkan di sini sebagai starting point atau kemampuan yang dikuasai saat ini di bidang bahasa Indonesia itu. Fulan belum mampu mengenal huruf. Fulan hanya mampu menebali tulisan dan membuat garis misalnya. Fulan mampu menerapkan ucapan yang disampaikan guru. Fulan mampu mengikuti instruksi melalui bimbingan misalnya. Kemampuan awal inilah yang Bapak Ibu yang menjadikan kekasan RPP di sekolah reguler. Kalau tidak ada kemampuan awal ini, kita tidak akan tahu petanya. Seperti apa sih sebetulnya kemampuan. Nah, oleh sebab itu asesmen harus dilakukan setiap ketika kita akan menyusun RPP seperti ini. Kemudian KI-nya sudah, KD-nya ada indikatornya. Nah, maka indikatornya berdasarkan dari hasil asesmen tadi, berdasarkan dari kurikulumnya tadi, maka harus nambahin sendiri. Kalau indikator yang reguler mendengarkan cerita guru tentang pengalaman masa kecil, tapi kalau Fulan menceritakan secara lisan peristiwa masa kecil yang diingatnya dengan bimbingan seorang guru. Indikator di situ tanda-tanda anak mempunyai skill di pembelajaran ini. Kemudian ini kan tematik ya, tematik silakan nanti ada SB-nya. Kemudian materinya silakan masa kecil sama ya itu ya. Nah, kegiatan pembelajarannya contohnya seperti ini. Nanti ada juga kekasannya untuk pembelajaran si Fulan itu bagaimana gitu ya. Menunjukkan gambar bintang pada Fulan sambil mengucapkan sila pertama, Fulan mengucapkan yang disampaikan guru memberikan penghargaan berupa pujian, lisan dan sebagainya. Inilah tadi yang mendasarkan dari hasil assessment. Kemudian
guru Bulan untuk mengikuti pola irama menggunakan alat musik, guru memberikan penghargaan berupa pujian dengan lisan itu. Ini dalam proses pembelajarannya sekalian yang dituangkan dalam RPP kita. Kemudian penilaiannya menggunakan apa namanya ya kriteria baik sekali, cukup. Kemudian Bulan dibuat sendiri sekalian sejauh mana kemampuan mereka itu. Kemudian apa namanya, jangan lupa bahwa sekalian untuk media-media itu silakan disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi ABK-nya. Jadi kata kuncinya adalah bahwa sekalian di RPP untuk apa namanya di sekolah reguler ABK ini adalah yang pertama adalah harus ada yang namanya deskripsi kemampuan awal. Kemudian yang lain menyesuaikan sesuai dengan kondisi si Bulan. Ini Bu Asma yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi lagi. Monggo, silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Materi yang begitu luar biasa, yang sangat kami nanti-nanti nih Bapak. Ini memang luar biasa ini materinya, baik yang materi yang pertama maupun materi yang kedua ini cukup menggugah kami bagi peserta TOT maupun sebagai pendamping. Terima kasih waktu yang telah Bapak berikan. Kita berharap kepada peserta semua untuk memberikan sejenis tepuk tangan pada partisipannya. Pada peserta kita memberikan lambaian plus kepada narasumber kita yang kedua ini. Terima kasih Bapak Ibu semua peserta seminar siang hari ini. Baiklah, pada yang sesi yang berikutnya kita melanjutkan itu tentang tayangan video. Itu berdurasi tidak lama juga, itu dari Kabupaten Goa. Bu Asma, Bu As, ya? Mohon izin, ya, Pak. Bapak Ibu, template dan lain sebagainya PPT sudah kami sampaikan ke pimpinan Pak Pri, nanti mohon bisa komunikasi, dan Bapak Ibu nanti kan kita akan ketemu lagi. Mohon tugasnya adalah membuat rencana pembelajaran disesuaikan dengan masing-masing siswa yang ada di Ibu sekalian. Nah, nanti hasilnya dikirim kepada kami, di Anies sudah ada di alamat kami atau di Pak Pri. Nanti kita akan ketemu lagi, baik itu mungkin secara individu maupun nanti ada dikoordinir oleh Pak Pri untuk kita kita sharing gitu, sehingga ada masukan-masukan yang bisa ya tidak menyempurnakan ya, tetapi saling melengkapi gitu ya. Ini template-nya, monggo nanti diatur oleh panitia kapan mengumpulkannya. Yang penting ini tugas kita adalah membuat RPP sehingga nanti produknya bisa kita kaji bersama-sama. Harapannya ini kalau tadi sampaikan resep, ini adalah resep yang siap saji untuk para tamu kita, pada anak-anak kita gitu ya. Begitu Pak Pri, ya. Itu semua materi ini juga sudah dikasih Pak Pri sama saya, Pak. Juga RPP juga sama saya. Siap Pak. Jadi sebelum dalam live kami sampaikan bahwa sekalian untuk tahun ini sekali lagi seperti yang dalam matur kemarin, kami mestinya memberikan 20 mahasiswa disabilitas, tapi yang terjaring itu hanya 11 saja sekalian. Ini eman-eman biasanya. Oleh sebab itu monggo nanti tahun-tahun yang akan datang kalau ada anak didik Bapak Ibu sekalian yang sudah lulusan SMK, MA yaitu MA itu bisa komunikasi dengan kami sehingga anak-anak kita bisa belajar seperti di roadmap tadi, profil tadi, dari akademik ya langsung bisa ke perguruan tinggi.
Itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Jadi saya maunya juga bisa dengan Bapak sekalian, tapi saya ada rapat jam 12 ini Bapak sekalian. Mohon maaf, ini hanya sekedar sharing Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi trigger, challenge untuk kita semua untuk melayani anak kita, sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan semacam ya kebarokan lah gitu ya. Kita tidak tahu kapan kita dipundhut, tetapi paling tidak kalau saya yakin kalau Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ini setiap hari bergaul dengan anak itu layan dengan baik, insya Allah surat Abasa 1-11 itu yang menjadi semacam rujukan kita untuk menjadi yang insan yang baik gitu ya. Kalau ada kesalahan kekurangannya saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu, saya tunggu di Surabaya. Kalau sudah landai, rawon sudah lama saya siapkan, kemudian kopi tubruknya sudah saya siapkan, kemudian aja lagi rujak cingur sudah siap Pak Pri. Kapan landai kita bisa ke Surabaya gitu ya. Mohon izin, mudah-mudahan sehat selalu teman-teman sekalian, semangat untuk anak-anak yang kita cintai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jar. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita tindak lanjut Bapak untuk ke Surabaya. Siap Ibu, kapan-kapan kontak langsung pokoknya. Matur nuwun, mohon izin Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Hati-hati. Ya, terima kasih Bapak.